Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur. Hati kami rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Hati kami siap untuk menyenangkan-Mu. Biarlah kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Beracara Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita bersukacita karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ini umat-Mu Tuhan Yesus yang bersuka cita hari ini karena-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari umat-umat percaya nyatakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekali lagi nyatakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Dengan menyatakan Bersuka, kami mau bersuka Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih keras buat Tuhan, amin. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan imanmu nyatakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini kita mau bangkitkan jiwa kita. Kita mau tanggalkan segala beban. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Dalam kelemahan Kau datang membebaskan. Oh Yesus, Kau berharga bagiku. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Semuanya terangilah aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalamku, bangkitkanku. semuanya katakan, sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. semuanya nyatakan, Bangkit jiwaku, terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab
Tuhan atas pencurahan Roh Kudus terjadi atas tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami akan bangkit menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita perkatakan visi tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Kami percaya Tuhan, tahun penuaian akan dialami oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap jemaat Tuhan akan masuk musim panen raya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kiranya pintu-pintu penginjilan Tuhan bukakan. Dan kami percaya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Tuhan yang terus tuntun berikan hikmat serta rasa takut dan gentar akan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan dan kebijakan, boleh mendatangkan keadilan dan kesejahteraan yang tepat untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga kami mengangkat tangan kami berdoa bagi Pak Niko, Gembala Sidang kami juga Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan yang terus tuntun berikan hikmat bagi hamba-hambamu dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan, dan kami percaya Tuhan bahwa perlindungan dan pembelaan Engkau sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-hambamu. Juga di saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menggenapi janji-Mu di era Pentakosta ketiga. Engkau telah mencurahkan Roh-Mu atas setiap generasi Yeremia. Generasi ini akan bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan terus bergerak untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda, dengarkanlah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka engkau akan ditambah-tambahkan hikmat. 10 kali lebih cerdas engkau akan mampu bersaing di tengah-tengah goncangan dunia. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Baik, dengan penuh sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ hari ini. Kalau ada jangan malu-malu saudara, boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Ayo jangan malu-malu, apakah ada? Belum ada seperti itu. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Kalau begitu minggu depan mari saudara, di tahun penuaian ini kita mau sama-sama bawa jiwa ke rumah Tuhan untuk sama-sama bisa bertumbuh dan menikmati berkat Tuhan di gereja kita tercinta GBI PRJ. Baik saudara, kita memasuki di minggu ketiga dan seperti biasa di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan saudara. Yang pertama adalah persembahan diakonia dan ada persembahan umum atau persembahan kolekte. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia. Saudara bisa mempersiapkan persembahanmu, nanti akan diedarkan kantong-kantong persembahan, atau saudara juga bisa memberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama mendengarkan laporan diakonia dari tim misi GBI PRJ. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan bagi kita untuk menabur persembahan diakonia dan menggenapi visi Gembala Sidang Bapak Niko di mana tahun 2025 adalah tahun penuaian. Jadi kita menabur untuk menuai dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kami dari tim misi GBPRJ mengucapkan terima kasih. Selama ini partisipasi Bapak Ibu sudah diberikan dalam bentuk dukungan, baik itu sumbangan persembahan diakonia, sumbangan dalam bentuk komputer yang disumbangkan untuk panti, kemudian sembako, makanan bayi, ataupun barang-barang seperti tas sekolah, alat tulis, dan lain-lain. Terima kasih juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan misi yang sudah berjalan. Kami akan laporkan laporan diakonia, di mana penerimaan pada bulan lalu sebanyak 257 juta sekian, dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat sebanyak 76 juta sekian, kegiatan misi 54 juta sekian, bantuan untuk TK Cerah
8 juta bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar 4 juta sekian dengan total pengeluaran 143 juta sekian. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan Mei, kami mewakili Bapak Ibu untuk melayani jemaat dari masyarakat tidak mampu, masyarakat marginal di GBI Sewan Rawakucing. Mereka tinggal di pinggir-pinggir kuburan. Kita melayani baksos, cek kesehatan, pengobatan, dan pelayanan sekolah minggu. Kemudian kita melaksanakan kunjungan ke Lapas Cipinang, Divisi Narkotika. Di sana diberikan dukungan secara spiritual dengan doa, pujian bersama dengan warga binaan di lapas. Yang ketiga, kita mengunjungi panti Yayasan 8 Sabda Bahagia. Panti ini menampung anak-anak korban kekerasan, termasuk di dalamnya korban kekerasan seksual. Kita memberikan bantuan komputer yang merupakan donasi dari jemaat, mengajak mereka untuk bermain games, mendoakan anak-anak dan remaja yang ada di sana. Yang keempat, dari misi edukasi, kita melaksanakan school ministry di CCB Westin, itu 2 sekolah dengan 9 kelas. Kemudian kita melakukan Raising the Standard. Raising the Standard adalah kita menyediakan guru-guru agama Kristen untuk sekolah-sekolah negeri yang selama ini tidak didukung oleh pemerintah. Di sana kita melayani 6 sekolah SMP dan SMA. Kemudian kita juga mendanai TK Cerah di mana ada 45 murid di sana. Untuk bidang misi edukasi, kami masih memerlukan bantuan pengajar rohani Kristen. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berminat untuk membantu kami, akan kami terima dengan segala senang hati. Agenda yang berikutnya untuk bulan depan itu adalah pelayanan di Rutan Pondok Bambu yang khusus untuk wanita. Kemudian agenda lain seperti cek kesehatan di sini, kemudian pelayanan masyarakat marginal dan banyak lagi yang akan dilakukan. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan, untuk berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama kami. Kami mau menjadi terang bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Nehemia Lolowang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Young Adult and Couple Service. Hai ladies jelita, jelang 50 tahun. Apakah kamu semakin terlihat bijaksana? Apakah semakin bertambah senyumanmu dalam melewati segala rintangan yang ada? Atau jangan-jangan kamu semakin emosional dan overthinking di sekeliling orang-orang terdekat kamu? Atau kamu semakin tidak percaya diri akan perubahan fisik yang kamu alami? Jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif menguasai dirimu. Jagalah hatimu dengan baik, karena kecantikan sejatimu ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Marilah kita bersama-sama belajar mengendalikan emosi kita menjelang usia 50 tahun.
di ibadah WUI GBPRJ pada hari Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema Jelita, Jelang 50 Tahun, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Anita Reto Edo. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 16 Juni 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat depan setelah ibadah selesai. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Kebahagiaan itu bukan tentang segalanya yang sempurna, tapi tentang hati yang memilih untuk bersyukur. Karena kebahagiaan itu hanya ada di dalam kamu. Mari bersama-sama mengikuti Conference WOI Celebration dengan tema Joyful Woman yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 8:30 pagi sampai dengan 5:30 sore. Dan akan dilayani oleh beberapa pembicara yang diurapi oleh Tuhan sehingga kita bisa mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya dan disertai juga dengan praise and worship. Bertempat di Integrity Convention Center Grand Ballroom lantai 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Segera daftarkan diri Anda dengan men-scan QR Code ini. Untuk pendaftaran awal akan dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2025 dengan biaya Rp150.000. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam doa kami, Tuhan Yesus. Dan hanya Engkaulah yang kami berharap, Tuhan Yesus.
Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Setiap hati kami Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang Kau bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama nyatakan, hanya Kau. Mas Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus. Kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Hanya Kau berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan iman-Mu nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab dengan kasih-Mu Tuhan, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami mau berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Angkat suara untuk-Mu Tuhan, angkat persembahan-Mu. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama ambil waktu-Mu untuk Tuhan. Mari sama-sama doa bersama Tuhan Yesus. Kirala berala 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 apa? Kirala berala 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 apa? Ini kami kasih setiamu Tuhan tak pernah habis. Kirala berala 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 apa? Kami menyembah Tuhan dalam Yesus. Kirala berala 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 apa? Kirala berala 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 apa? Kirala berala 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 Yesus. Kami mau menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang tulus Tuhan. Tuhan dan Rajaku. Kami tahu hanya ada satu tempat di mana kami merasa aman, yaitu dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jama kami Yesus menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, lebih lagi katakan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik dan kita sama-sama nyatakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati
menikmati anugerah daripadamu Tuhan. Sebab kami tahu di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Bersama jemaat Tuhan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, kami menyembah-Mu, Kau Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari angkat pujian ini dari awal. Katakan ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kami. Mari angkat suara-Mu, nyanyikan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Katakan di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja kami, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Tuhan bahagiaku penuh. Segenap umat Tuhan nyatakan, kami menyembah-Mu, Tuhan dan Raja kami, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Hanya di hadirat-Mu Tuhan bahagiaku penuh, bahagiaku penuh. Kami
Ayo angkat suaramu lebih lagi. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Doa setiap kami Tuhan Yesus. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sepakat kami nyatakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kau yang rindu menyenangkan Tuhan, mari bersamakan suaramu, katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami umatmu GBI PRJ Tuhan Yesus. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan suaramu nyatakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, oh menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi satukan suaramu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus yang wonderful. Terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kami bangga Bapak menjadi anak-anak-Mu Bapak yang Kau pilih Bapak. Kami percaya hanya Engkau yang kami butuhkan. Karena kami percaya untuk kami menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sanalah Tuhan semakin
mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu, berbicara pada setiap kami tanpa terkecuali, baik pria, baik wanita, tua, muda, baik anak-anak sekalipun, bahkan pengerja, bahkan jemaat, bahkan termasuk aku yang menyampaikan. Semua kami mau mendapatkan pesan Tuhan, kami mau bereaksi dengan sikap yang benar, dan kami boleh pulang dari tempat ini dengan penuh kemenangan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, aku secara pribadi tidak ada yang lebih, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau segala-galanya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, bagaimana semuanya, sehat? Luar biasa ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Jadi tema hari ini adalah hukum perang. Wow ya. Dan tidak kebetulan ya, sekarang ternyata lagi banyak hal-hal yang tidak begitu menyenangkan kita dengar. Bahkan juga sekarang terjadi perang di Iran dan di Israel. Saya percaya memang itu harus terjadi. Oke, kita buka Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut padanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Berikutnya, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Terus dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat 5, para pengatur pasukan haruslah berbicara pada tentara demikian. Siapa yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ayat 6, dan siapa yang telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Ayat 7, dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dengan orang lain yang mengawininya. Ayat 8, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa yang takut dan lemah, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Demikian firman Tuhan. Tepuk tangan dulu dong Tuhan Yesus. Wow, ini ayat luar biasa. Saya percaya di tempat ini semua kita sedang menghadapi peperangan. Peperangan bukan hanya yang sekarang terjadi di Israel dan yang ada terjadi sekarang dengan Iran. No, peperangan kita itu dalam banyak hal, betul? Peperangan apapun yang kau alami sekarang, mungkin peperangan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hutang, masalah anak, masalah depan atau apapun. Ternyata memang kehidupan ini adalah peperangan. Kenapa saya berani berkata begitu, betul? Nanti kita akan lihat ada 6 hukum perang yang akan kita bongkar hari ini ya. Dan manual booknya Alkitab itu bukan manual yang biasa-biasa. Kalau engkau pakai strategi dunia itu terbatas, strategi Tuhan tidak terbatas ya. Dikatakan coba buka 2 Timotius 3 ayat 1 ya. Kenapa ada perang Bu Indri? Memang ada. Ketahuilah pada waktu hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak ada satupun ayat mengatakan keadaan akan semakin lebih baik. Dan kita lihat sekarang ini masih sedikit. Hari Jumat kemarin kejadian perang itu masih belum apa-apa. Ya, dan akan terjadi masa-masa sukar karena pengaruh dari negara adidaya berperang itu ada pengaruhnya kepada kita. Bangsa Indonesia kepada seluruh dunia akan ada pengaruh. Ya, maka dikatakan tadi akan terjadi masa sukar, bukan masa ecek-ecek. 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dekat dikatakan di sini. Ada penderitaan, nggak mungkin ada peperangan, nggak ada penderitaan. Ada yang kalah, ada yang menang, betul. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang terluka, ada yang sembuh. Intinya ada penderitaan, ada masa sukar karena memang hidup kekristenan. Tidak berbicara tentang taman bermain. Boleh ditunjukkan mungkin. Seringkali kita pikir kekristenan bicara tentang taman bermain seperti ini. Mana dia punya gambarnya? Ya, bukan taman bermain. Gak ada dikatakan dalam ayat firman Tuhan, gak ada dikatakan taman bermain. Ada peperangan. Bahkan buka satu lagi Efesus supaya di tempat ini yang selama ini santai kekristenannya jangan anggap enteng. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yes, dikatakan ambil perlengkapan senjata Allah. Tunjukkan gambar peperangan. Yes, ini harus kita hadapin. Siapapun engkau di tempat ini, mau engkau sekarang orang sipil, mau engkau orang biasa-biasa, mau kita ibu rumah tangga, semua ada peperangan. Karena iblis sudah tahu waktunya sudah singkat, maka hari ini to be or not to be. Kalau engkau tidak betul-betul sungguh-sungguh, kita pasti akan kalah dalam peperangan. Adakah manusia di sini? Yes, ada peperangan. Ya,
Makanya kalau kita bilang, loh ini kenapa sekarang terjadi? Sudah dibuatkan. Betul, ada masa sukar ya. Ada penderitaan, tapi ingat kita dikatakan bukan hanya sekedar jemaat, bukan hanya sekedar anak, bukan hanya sekedar pekerja, bukan hanya sekedar orang biasa-biasa. Kita adalah prajurit-prajurit yang harus menghadapi peperangan dan pasti menang. Ini yang luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tunjukkan meterai surga, pasti menang. Ini bukan meterai 12.000. Kalau meterai dunia itu bisa ecek-ecek, omon-omon, bohong-bohong. Tapi kalau meterai surga pasti menang, itu kau pasti menang. Maka jangan takut dengan peperangan, karena pasti menang, betul? Nah tapi untuk bisa menang, itu apa yang kita lakukan? Ada hukumnya, ada 6 hukum perang yang harus kita responi. Kalau engkau mau menang tapi gak meresponi hukum ini gak akan bisa. Yang pertama kita buka Ulangan 20 ayat 1. Ya, ini adalah hukum, ada 6 hukum. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut pada mereka, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Ini yang pertama. Hukum perang yang pertama adalah apa? Ingat baik-baik, kita perang gak seorang diri. Kalau engkau perang seorang diri pasti kalah. Tapi kita pasti menang, kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Engkau dan saya, siapapun engkau di tempat ini, mau engkau miskin, kaya, tua, muda, jelek, cantik, atau apapun, Tuhan menyertai kita. Makanya tidak mungkin engkau kalah dalam peperangan. Halo, tapi iblis yang mengintimidasi, mana peduli Tuhanmu. Mana peduli, buktinya lihat sampai sekarang doamu gak dijawab-jawab. Mana peduli Tuhanmu, bukti sampai sekarang rumah kontrak aja gak bisa bayar. Mana mungkin peduli Tuhanmu, bukti sampai sekarang utangmu pun gak bisa kau bayar. Itu intimidasi si jahat, Tuhan gak pernah berkata tidak meninggalkan kita. Mana buktinya, mari kita lihat ya. Tuhan selalu menyertai kita. Buka Markus 4 ayat 37 sampai 38. Saya sering menyampaikan ayat ini, tapi waktu saya baca ayat ini kemarin, ini sesuatu yang Tuhan sampaikan. Maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada peperangan, betul? Maka dikatakan mulai penuh dengan air. Kita bisa kalah dalam peperangan menurut dunia, betul? Tapi perhatikan ayat berikutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya bangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau baca di sepintas, ini ayat kayaknya biasa. Tapi ini gak biasa loh. Ini bicara tentang menang dalam peperangan. Kenapa? Dikatakan ada badai besar. Murid-murid udah stres. Orang Kristen ketakutan, jemaat ketakutan. Tapi yang luar biasa lihat Yesusnya tidur di buritan. Artinya apa? Kenapa Tuhan sampai tidur? Karena dia bilang semua under my control. Maka dia tenang. Maka selama engkau dalam perahu Yesus, jangan pernah takut. Dia dalam perahu kehidupan kita, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yesus tidur. Kalau dia gak bisa kontrol situasi, mungkin Tuhan gak tidur dikatakan. Mungkin duduk, mungkin lagi stres ngeliatin juga. Tapi dia tidur. Dia menikmati. Kenapa? Karena dia tahu semua under my control. Dunia dan semua isinya itu adalah milik Tuhan. Maka selama engkau bersama dengan dia, gak pernah ada alasan kalah. Maka jangan pernah ada alasan kata menyerah. Betul? Dan dikatakan tadi Yesus ya tidur. Karena semua under dia punya kontrol. Buka Ibrani 13 ayat 5b. Ini yang katakan Yesus. Bukan saya, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, kurang apa lagi? Kalau yang ngomong ini suami bisa bohong, betul? Yang ngomong istri bisa bohong. Yang ngomong kita punya orang tua kadang-kadang bisa meninggalkan. Yang ngomong anak-anak bisa meninggalkan orang tua. Tapi kalau yang ngomong Tuhan masih gak percaya. Yang herannya kita kok lebih percaya sama si iblis. Iblis bilang Tuhan udah meninggalkan engkau, Tuhan gak peduli. Kok lebih percaya apa yang sudah diberikan iblis sama kita? Tuhan sudah mati, sudah datang ke dunia ini, berikan kasihnya, dia berkorban, dia sudah mengampuni. Kok masih lebih percaya kepada si jahat? So stupid. Betul, dia gak pernah meninggalkan kita, dia ada bersama dengan kita. Hanya kenapa kita gak bisa tahu dia ada, karena udah panik.com duluan. Panik membuat engkau tidak bisa melihat Yesus dalam hidup. Amin. Is there anybody here? Mengerti apa tidak mengerti saya sampaikan? Mengerti kan? Penyertaan Tuhan. Elia pernah sampai ketakutan setengah mati. Tahu kenapa dia ketakutan? Padahal dia baru bunuh 400 Nabi Baal. Dia bisa turunkan api dari langit. Luar biasa. Tapi waktu dia merasa sendirian masuk ke gurun. Dia merasa takut. Dia bilang mendingan aku mati. Makanya iblis paling suka intimidasi kita dengan berkata Tuhan gak peduli padamu. Kalau engkau terintimidasi seperti ini, tinggal tunggu waktunya kita akan tumbang. Ya. Nah coba kita buka, ini adalah doa daripada Musa. Doa yang luar biasa yang dinyanyikan sekarang ini. Dikatakan begini, coba kita lihat. Mana dia sebentar.
Ya, coba kita buka ayatnya. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Betul? Musa tahu kekuatannya bukan karena hebatnya dia, bukan karena dia mantan daripada anak Raja Mesir, bukan. Tapi penyertaan Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau engkau hanya sekedar doa yang panjang 5 km, doa yang panjang 10 km, minta ini, itu baik, gak ada yang salah. Tapi minta, jangan Tuhan sampai meninggalkan kita. Jangan sampai penyertaan Tuhan tidak terjadi pada kita. Itulah doa seorang Daud. Daud katakan apa? Jangan sampai rohmu meninggalkan aku. Karena Daud tahu kunci daripada kehidupan adalah penyertaan Tuhan. Banyak orang teriak, tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Halo. Dikatakan tadi di sini, coba lihat. Kita lihat coba Kejadian 39 ayat 1. Kenapa seorang narapidana, ya 4 handicapnya. Pertama orang Ibrani, kedua masuk penjara, ketiga tuduhan memperkosa istri majikan. Kok bisa menjadi orang kedua Mesir? Apakah dia pintar? Apakah dia hebat? No. Kita buka Kejadian 39 ayat 1. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21 perhatikan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kalau engkau dan saya dalam penyertaan Tuhan, dimanapun kita berada, mau di hutan sekalipun, mau di tempat yang kering sekalipun, penyertaan Tuhan membuat kita pasti menang. Ini hukum yang pertama. Sadari siapa yang beserta dengan engkau. Seorang prajurit sangat sadar selama dia dengan komandannya, bersama komandannya, pasti komandannya bertanggung jawab atas hidup dia. Itu prajurit. Amin. Dan kita adalah prajurit-prajurit Allah. Engkau bukan orang biasa-biasa. Kita bukan orang ecek-ecek. Kita bukan sembarangan ciptaan. Kita adalah prajurit-prajurit tentara Allah yang luar biasa. Itu kata seorang Daud. Amin. Yes, tadi dikatakan adalah penyertaan Tuhan. Betul? Penyertaan Tuhan. Dikatakan tadi seperti ini. Coba lihat konten doa daripada seorang Salomo. Seringkali kalau kita ditawari seperti ini, pasti kita sudah hebohnya luar biasa. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau Tuhan menanyakan hal yang sama pada kita. Anakku Indri, mintalah apa aja kau mau. Pasti panjang cerita saya, betul. Tuhan kalau bisa awet muda. Nomor 1 itu saya minta, betul. Tuhan kalau bisa Tuhan umur saya 500 tahun tetap kayak 17 tahun, betul. Luar biasa. Tuhan kalau bisa anak-anak mantu saya semuanya Tuhan luar biasa. Tuhan kalau bisa bla bla bla. Kalau bisa panjang semua permintaan saya, betul. Seperti ini. Ini stroke kalkulator, betul. Luar biasa permintaan kita panjang ya. Lihat seorang Salomo, panjang banget. Oke. Oh kita seperti itu, betul. Coba kita perhatikan kalau kita berdoa, kadang-kadang doanya sejam minta terus, betul. Yang kita minta yang cemen-cemen, yang remeh-temeh, betul. Yang kelas kambing yang kau minta, padahal harusnya kita minta adalah sumbernya. Mana buktinya? Apa kata Salomo? Ayat 9, 11 dan 13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Luar biasa. Permintaannya adalah hikmat. Hikmat bicara penyertaan Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah padanya, oleh karena dikatakan tadi ayat 11. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa musuh, melainkan pengertian dan memutuskan hukum. Dikatakan ayat berikutnya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku berikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan padamu. Kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada orang seorang pun seperti engkau di atas raja-raja. Wow, jangan salah minta. Konten doa kita panjang. Kalau sekedar hanya panjang, tapi yang kita minta hanya yang cemen-cemen, engkau tidak akan bisa menang dalam peperangan. Minta penyertaan Tuhan. Hikmat itu bicara penyertaan Tuhan. Karena tidak mungkin ada hikmat Tuhan kalau Tuhan sertai kita. Amin. Hari ini doa kita, kontennya diubahkan. Tuhan sertai aku, hikmat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Hikmat Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Amin. Ya, di sini ada yang doa selalu minta jodoh, angkat tangan. Stop minta jodoh, minta hikmat sama Tuhan, nanti jodoh datang sendiri. Karena kalau engkau berhikmat, wanita-wanita, mana wanita yang belum dapat jodoh? Sini angkat tangan. Di sini semua sudah menikah? Halo? Kadang-kadang kalau kita kurang berhikmat mungkin dari cara berbicara.
Pria-pria, kalau engkau berhikmat cara bicara itu seperti engkau seperti bunga yang luar biasa. Itu kumbang-kumbang datang semua loh. Karena ini orang luar biasa loh, penuh hikmat loh pembicaraannya. Cara berpikirnya, tindakannya, itu yang membuat kita bisa berhasil. Itu hukum yang pertama. Yang pertama adalah apa? Penyertaan Tuhan. Kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena kita perlu hikmat Dia. Amin. Yang kedua, Ulangan 20 ayat 3. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Dikatakan betul. Hukum yang kedua apa? Jangan takut sama musuh. Tapi takutlah akan Allah. Beda. Orang yang takut musuh, dikit-dikit yang diomongin musuh terus. Kok lu kan musuhmu? Aduh penyakitku yang gak sembuh-sembuh. Aduh. Kalau engkau takut kepada musuh engkau akan kalah. Tapi kalau engkau takut akan Allah, musuh yang lari. Mana buktinya? Buka Yakobus 4 ayat 7. Tunjukkan nanti gambarnya ya. Yakobus 4 ayat 7. Ini adalah formula yang kedua. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Ini formula surga. Mana iblis yang lari? See? Kok kita tunduk pada Allah? Tunduk itu bicara tentang submit. Tunduk bicara tentang respect. Hargai, respect, hormati Allah kita. Maka dia akan lari, ngabrit. Tapi kalau engkau melawan Tuhan, lihat gambar sebaliknya. Iblis dengan gampang akan mengkerangkeng kita. Makanya gak heran kita dikerangkeng. Makanya engkau tidak akan pernah menang melawan peperanganmu. Kenapa bilang? Karena kita lawan Allah kita. Apa ciri khas daripada orang yang tunduk pada Tuhan? Yang submit kepada Tuhan, yang respect kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah tunjukkan orang yang berdiri dua kaki. Mana dia? Yes. Nih, lihat saya. Kira-kira kalau saya berdiri di atas dua perahu, satu di firman, satu di dosa, alias kompromi, mungkin gak aku menang? Nih. Kita seringkali berdiri dua perahu, firmannya iya hari Minggu. Di CK7, haleluya, luar biasa. Menyenangkanmu. Pulang-pulang nanti gara-gara tukang parkir kasih terlambat uangnya marah-marah. Kira-kira mungkin tidak bisa menang. Tidak bisa berdiri di dua perahu, tidak bisa. Kompromi itu orang yang tidak respect pada Tuhan. Amin. Nih gini, untung saya punya rok agak kecil nih lebarnya. Kalau dia lebih lebar saya sini. Karena saya suka gimnastik. Halo. Coba buka Yakobus. Jangan main-main waktu engkau mendua hati. Gak akan dapat apa-apa. Bora-bora bisa menang. Buka, coba kita lihat yuk. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Orang yang masih kompromi tidak akan tenang hidupnya. Tidur gak enak, makan gak enak. Makanya pakai obat tidur terus. Ada sini suka pakai obat tidur? Karena kelihatan mukanya sama saya. Kenapa bisa gak tenang? Bukan karena yang lain-lain, bukan. Tapi karena apa? Karena mendua. Satu pihak sayang sama Tuhan, satu pihak enggak. Contoh paling gampang apa? Rumah tangga. Mana suami istri sini angkat tangan? Tiba-tiba sini semua janda dan duda, luar biasa. Hei istri, suami-suami kalau engkau mau menang dalam peperanganmu. Waktu engkau masih berkaki dua, di depan istri engkau setia, di belakang istri engkau menggila, bertobatlah kita. Tidak akan mungkin bisa menang. Karena mendua hati, got nothing. Tidak dapat apa-apa. Ini firman Tuhan, istri-istri mana? Di sini, angkat tangan istri-istri. Dikit-dikit bilang, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi suami kau lawan terus. Kira-kira di mana perahu kita? Dua perahu, Bo. Ada satu hamba Tuhan, saya kenal. Dia dipakai di mana-mana. Tapi suaminya ternyata berselingkuh, terus-terusan berselingkuh, gak pernah tamat ceritanya. Tapi dia bilang tidak ada yang bisa memisahkan saya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh bercerai. Betul, luar biasa firman Tuhan. Tapi waktu saya tanya, kalau sampai suamimu kembali dan masih mau berhubungan, apakah masih mau jijik? Kira-kira itu berdiri di mana? Tidak mungkin itu di dua perahu. Jatuh perahu, itu di dua perahu. Tidak mau cerainya iya, tapi tidak mau melayani suami iya. Mana mungkin? Karena tuh engkau bersama dengan pasanganmu, kita sudah gak berhak atas hidup kita lagi. Kita adalah milik pasangan kita. Maka kalau engkau setengah-setengah hati, gak akan bisa menang. Halo. Dalam bisnis juga, firman iya ke gereja CK7, tapi nanti habis itu korupsi. Habis itu menipu sana sini, utang gak bayar. Bertobatlah kita. Apakah saya teruskan? Terserah mau menang atau tidak. Kenapa saya berani berkata itu? Makanya kenapa aku kalah dalam hidupku bertahun-tahun. Karena aku kompromi ke gereja-gereja. Kami ke gereja tiap hari Minggu. Gereja kami itu di mana tuh di Bandung. Di tempatnya Pak David Cakra almarhum. Tiap minggu ke gereja.
Tapi kompromi, apa yang kompromi? Buka diskotik. Tapi kesannya ke gereja, kasih perpuluhan. Emang Tuhan kita pelit? Kasih perpuluhan dari uang diskotik dianggap oke? No. Waktu engkau masih di dua kaki, gak akan bisa apa-apa. Makanya kalah terus. Itulah saya pernah ngalamin seperti itu. Amin. 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 Yang pertama penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah apa tadi? Berdiri di atas dua perahu. Ada firman hari Minggu, ada dosa hari Senin. Gak akan jadi apa-apa. Makanya iblis gak takut, betul? Yang ketiga, Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allah, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan bersama dengan engkau. Apa? Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Wow. Yang ketiga adalah apa? Hadapi musuhmu. Hadapi. Jangan lari. Ada 3 yang mesti kita hadapin. Yang pertama adalah apa? Hadapi masalahmu. Coba tunjukkan gambar masalah, benang kusut. Nih, benang kusut. Udah susah banget, tapi harus dihadapin. Jangan lari dari masalah. Udah punya utang, jangan lari ke Singapura. Halo, nanti kalau bisa ngambek sama suami, masuk kamar, gak mau keluar, gak mau makan. Harus ya hadapi masalahmu. Karena kita bersama dengan Tuhan pasti menang. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah hadapi tantangan. Mana tantangan? Yes. Tuhan paling suka kasih challenge sama kita. Ingat, Abraham. Waktu dia belum di-challenge, dia biasa-biasa aja sama keluarganya. Di-challenge sama Tuhan. Pergi tinggalkan Haran, pergi ke Kanaan. Dia menjadi bapa bangsa. Kalau dia menolak waktu itu, gak akan jadi apa-apa. Waktu Tuhan challenge juga siapa? Tuhan challenge juga Nuh, bangun bahtera. Itu di-challenge. Logikanya bagaimana seorang petani bisa bangun bahtera. Tapi dia berani menghadapinya karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Akhirnya pas seisi keluarganya selamat. Jangan tolak tantangan Tuhan. Karena tantangan Tuhan ujungnya pasti kemenangan. Amin. Kenapa makanya kita suka menolak? Karena kita suka di comfort zone. Udahlah aku gini-gini aja. Nggak bisa gini-gini aja. Halo, yang ketiga adalah apa? Ini yang paling luar biasa. Walau engkau seorang prajurit, engkau harus berani berkata. Yang ketiga, siap salah. Akui kesalahan kita. Itu prajurit. Siap salah, komandan. Jangan cari kambing hitam, jangan cari kesalahan orang lain, jangan ngeles, jangan berdalih. Itu bukan prajurit yang handal. 3 yang harus kau hadapi kalau kau mau menang menghadapi peperangan. Pertama, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Kedua, hadapi challenge. Kalau Tuhan challenge kita, ayo anakku lakukan, tinggalkan ini, kerjakan ini, baik Tuhan. Yunus gak siap di challenge, maka akhirnya babak belur. Tapi Musa siap di challenge, dia tinggalkan kerajaannya untuk dia di challenge sama Tuhan. Akhirnya dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Halo? Tuhan gak pernah men-challenge hanya orang-orang tertentu. Setiap kita mau Tuhan challenge untuk naik kelas. Masalah mau apa enggak? Amin. Halo. Yang ketiga adalah apa? Hadapi. Hadapi pertama challenge. Hadapi masalah. Hadapi dosamu dengan mengakui. Betul? Yang ketiga. Yang keempat. Ulangan 20 ayat 5 dan 7. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian. Siapa orang yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ayat berikutnya. Ayat 6. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Yang ketujuh. Dikatakan, dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Apa formula yang keempat? Harus fokus. Bam! Fokus. Fokus pada apa? Pada janji Tuhan. Kalau engkau melihat keadaan yang kau alami sekarang, tapi kayaknya fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat. Janji Tuhan apa? Menjadi kepala tidak menjadi ekor. Janji Tuhan apa? Aku berikan engkau sukacita. Janji Tuhan apa? Kemenangan jadi milikmu. Itu pegang. Halo, lihat itu sniper. Bam! Kalau dia ngeliat-liat nyamuk, ngeliat-liat semua, gak jadi. Karena mereka fokus. Orang Kristen suka gak fokus. Karena kita lihat yang di depan mata kita. Kalau Abraham gak fokus kepada apa janji Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa bangsa, gak mungkin dia berikan Ishak untuk dipersembahkan. Tapi fokusnya kepada janji Tuhan. Engkau yang akan menyediakan katanya, terjadi. Cucu saya sudah sampaikan sama kalian, Tobi,
Bagaimana seorang Tobi dari mulai lahir sampai 8 bulan rumah sakit bolak-balik terus. Dan waktu pas pertama baru lahir udah dibilang tokso. Dan kata dokter buta tuli, retarded. Kira-kira seorang ibu rumah tangga, seorang hamba Tuhan sekalipun mendengar cucu seperti itu gak mungkin gak kolaps. Tapi kalau engkau fokus kepada janji Tuhan, Tuhan bilang sama saya apa? Tidak selai rambut pun dari Tobi akan jatuh kalau tidak seizin aku. Dan it happened. Tobi gak mengalami apa-apa. Kemarin harus lagi mengalami operasi. Karena apa? Saluran pipisnya ada masalah. Itu banyak bakteri di sana. Bakterinya banyak sekali. Dan dokter bilang ini mesti dikateter karena ini betul-betul bisa bahaya. Tapi kalau engkau fokus pada Tuhan, bahwa bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan, apa yang terjadi? Memang akhirnya operasi. Tapi baru operasi jam 11, jam 4 sore, udah kik, dia begitu. Dan sekarang sehat luar biasa. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Pemenang. Itu fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Prajurit dia fokus kepada apa yang harus dilakukannya. Maka dia menang menghadapi peperangan. Bayangkan sekarang kalau orang perang sambil makan rujak, sambil perang, gak mungkin. Halo? Jangan kau lihat apa yang kau lihat. Jangan kau dengar apa yang kau dengar. Tapi pegang janji Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak renungkan firman bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita harus hanya pakai firman. Iblis tuh gak bisa pakai apa-apa. Dia pakai firman yang diplesetin. Tapi kalau engkau tahu firman, kau akan bilang, hei diam kok iblis. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa jawab seperti itu. Yesus pakai firman menjawab iblis. Ada tertulis. Makanya hari-hari ini kalau engkau hanya dengar firman hari Minggu, bertobatlah kita. Amin. Saya kalau nggak kuat dalam firman, mungkin saya bisa tumbang hari-hari ini. Halo, kekuatan kita firman. Kenapa? Bilang, karena firman adalah Allah sendiri. Pada mulai ada firman ada Allah sendiri. Kalau nggak kuat di firman, aminkan firman, pegang firman, doa firman. Itu yang luar biasa. Jadi sniper, betul? Saya belajar loh, diperbakin, nembak. Makanya hati-hati di sini, yang masing-masing ku tembak. Halo, itu adalah hukum yang keberapa? Yang keempat, yang kelima, hukum yang kelima. Waktu saya sudah sebentar lagi, yang kelima mari kita lihat. Ulangan 20 ayat 5. Lagi para pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati? Dikatakan begini, ayat ke-8. Lagi para pengatur pasukan harus berbicara pada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan komunitas. Karena komunitas yang tidak sehat, yang toksik akan membuat kita jadi toksik juga. Makanya kalau engkau ketemu dengan orang, asal dia ngomong, gak tahu lah. Ya gimana ya. Saya juga gak. Ini bukan komunitas yang sehat walaupun dia pakai berlian 10 karat. Percaya gak sama saya? Coba tunjukkan komunitas yang toksik. Ini yang toksik, sungut-sungut, banding-bandingkan, judging, asumsi, apatis. Kalau dengan orang seperti ini, jangan ngomong lebih daripada 5 menit. Jangan lama-lama ngomong. Karena bisa transfer pada kita. Mungkin yang kedua, kau ketemu dengan orang yang berkata, ya mudah-mudahan ya kita lihatlah. Boleh, ngomong 10 menit. Tapi kalau kau ketemu dengan orang yang berkata kita pasti menang, Tuhan pasti tolong, ngomong berjam-jam sama dia. Itu komunitas yang sehat. Mana yang sehat? Tunjukkan. Komunitas yang sehat? Yes, yang dipegang janji Tuhan. Bersyukur, selalu positif. Ini akan transfer bagi kita. Karena dengan siapa kau bergaul, jadi itulah kita. Amin. Dan yang terakhir, saya undang pemusik. Yang terakhir dikatakan adalah apa? Yang terakhir, kalau engkau baca dari Kejadian 1, dari Ulangan 20 ayat 1-8, dikatakan ada imam yang berkata, betul? Jangan takut, jangan tawar hati. Ada pengatur pasukan yang berkata, siapa di sini belum menikah silakan boleh pulang. Artinya apa? Lakukan bagian kita. Karena setiap orang punya bagian masing-masing. Hai suami, jadilah imam dalam hidupmu. Hai istri, jadilah penolong, jadi pendoa, jadi penyejuk dalam keluargamu. Hai anak, hormati orang tuamu. Hai orang tua, jangan buat tawar hati anakmu. Sebagai engkau jemaat, tunduk kepada gembalamu. Gembala, peluk domba-dombamu. Sebagai kita dengan Tuhan, kedaulatan Tuhan segala-galanya. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan akan terjadi. Jangan ambil yang bukan bagian kita. Amin. Karena saya bisa lihat di sini istri-istri yang ngejago, saya bisa lihat. Istri, sehebat apapun engkau, secantik apapun engkau, sekaya apapun engkau, respect your husband karena imam adalah suami kita. Amin. Amin. Suami-suami senang betul. Hei suami-suami.
Jangan sakiti istrimu. Kata-kata kebun binatang jangan keluar. Sejelek-jeleknya istrimu, sepeot-peotnya istrimu, dialah istri yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Waktu saling menghargai terjadi dalam keluarga, tahu posisinya, maka kita menang menghadapi peperangan. Iblis paling takut kalau kita punya posisi yang kita lakukan. Banyak orang menjadi mentuhankan diri dia. Dia pikir dia Tuhan, dia pikir gimana gua, gak bisa. Tetap kita berusaha, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mau menang menghadapi peperangan? Yang pertama apa? Gak ada yang tahu. Ampun. Penyertaan Tuhan. Ingat, Tuhan sampai tidur ada masalah besar karena dia in control. Yang kedua adalah apa? Jangan takut. Takutlah akan Tuhan, iblis akan lari. Bukti orang takut akan Tuhan, respect God. Dengan cara apa? Jangan main di dua kaki. Jangan main di dua perahu seperti ini. Yang ketiga apa? Hadapi masalah. Ada 3. Masalah, tantangan, dan dosa. Bereskan dosa. Jangan pakai nyimpan dosa, nggak akan bisa menang. Yang keempat apa? Fokus. Orang yang fokus, yang dia pegang janji Tuhan, maka dia nggak gampang terusik. Amin. Yang kelima apa? Ini ngerti nggak sih yang saya omongin dari tadi? Yang kelima apa? Komunitas. Hati-hati, komunitas toksik jangan ditemenin. Mereka kalau ketemu orang belum apa-apa dia mengeluh, napas panjang. Oke Ci, terima kasih. Pulang pergi mendingan. Ketemu orang yang dikit-dikit, ya kita ya mudah-mudahan bolehlah 10 menit. Tapi orang yang bilang pasti bisa, pasti menang. Temani dia berjam-jam. Tuhan memberkati. Yuk berdiri yuk. Orang yang gak toksik itu seperti kurma. Betul? Kurma itu dari mulai bagian pucuk atas sampai ke akarnya itu berfungsi loh. Rasanya manis, banyak gunanya, dan kuat, gak gampang tumbang. Gak kayak anggrek, betul? Anggrek cantik, keren, tapi rapuh. Kurang air mati, kebanyakan air mati, kurang panas matahari mati. Saya sudah korban soalnya. Saya kemarin beli anggrek sampai 300 pot semua mate. Tapi coba kalau engkau tanam kurma, walaupun gak jelas tempatnya, dia bisa bertahan. Ini saya ada kurma, siapa yang mau kurma? Ada yang mau? Oke, karena engkau duluan kau saya kasih. Nanti engkau yang berikutnya ya, that's for you. Yes. Menang dalam peperangan, pasti menang. Tuhan berkatin. Yes. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, kita dengan sikap doa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, anak-anak muda di tempat ini. Setiap kita di tempat ini memang pasti diperhadapkan dengan hal yang tidak mudah. Ada peperangan, yes. Ada masa sukar, pasti. Tapi yang luar biasa, ada 6 hukum perang yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa tidak mungkin. Dalam Tuhan semua possible. Amin. Hari ini kalau engkau sudah mulai ragu dengan doa-doamu, engkau mulai bilang, kenapa Tuhan? Kok kau tinggalkan aku Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Cabut kata-kata itu, ganti dengan terima kasih Tuhan. Engkau tetap pernah meninggalkan aku. Aku percaya penyertaan-Mu yang luar biasa. Aku mau bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang kuhadapi selama penyertaan Tuhan, aku pasti berhasil. Amin. Yang kedua, dikatakan tadi adalah apa? Stop takut, tapi takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, respect Tuhan. Orang yang respect pada Tuhan tidak berdiri di atas 2 perahu.
Mungkin selama ini kita masih ada kompromi, masih ada cincai-cincai, masih ada ya oke sana, oke sini, masih ada kanan kiri oke. Hari ini bilang Tuhan, mampukan aku Bapa untuk meninggalkan segala yang berbentuk kompromi. Memang tidak mudah Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi kalau engkau mau, Tuhan bisa berikan kemampuan pada kita. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah hadapi masalah. Hadapi tantangan, walaupun tantangan itu tidak kelihatan. Seperti dikatakan waktu Tuhan bicara pada Abraham. Pergi tinggalkan Haran. Dia belum tahu mau kemana. Tapi dia pegang satu hal sama Tuhan yang beserta dengan aku. Kemanapun itu pasti yang terbaik. Dan dia lakukan. Hari ini kalau Tuhan mau bawa engkau ke tempat yang mungkin kau tidak mengerti. Ikuti saja. Percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang keempat dikatakan adalah apa? Pribadi-pribadi yang dikatakan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Selama ini mungkin kau sudah terdistract dengan perkataan-perkataan orang. Apa yang kau lihat depan matamu. Katakan Tuhan, mampukan aku untuk bisa merenungkan firman-Mu siang dan malam. Agar waktu iblis datang menyerang, aku bisa memperkatakan firman. Banyak baca firman Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang kelima adalah apa? Dikatakan di sini, hati-hati dengan komunitas yang toksik. Jangan bergaul dengan mereka, membuat engkau akan semakin terpuruk. Tapi bergaul dengan orang-orang yang optimis, yang bangkit, yang kuat, yang percaya janji Tuhan. Dan yang keenam dikatakan adalah apa? Yang keenam dikatakan adalah supaya kita betul-betul mau ambil bagian kita. Lakukan bagian kita sebagai jemaat. Taat, patuh, tunggu dengan waktu yang sabar. Karena Tuhan kita tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan berkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah dibagikan. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu Tuhan termateraikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat firman yang telah dibagikan oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Saatnya kita akan memberikan persembahan umum. Persembahan dapat dilakukan dengan cara meng-scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara atau yang tertera di layar. Pastikan nama penerimanya adalah GBIPRC. Atau yang ingin memberikan secara tunai, boleh lambaikan tangannya. Nanti akan ada pengerja yang akan membantu untuk memberikan amplop persembahan. Apabila masih ada yang membutuhkan, silakan angkat tangannya, nanti akan ada pengerja yang membantu. Baik, jika sudah siap, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa deklarasi persembahan. Dan setelah itu akan ditutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
Jemaat yang dikasihi, saya undang untuk angkat tanganmu dan arahkan kepada evangelis Ibu Indri Pardede. Terima kasih Yesus untuk firman yang boleh dibawakan oleh beliau. Tuhan yang jaga dan pelihara pelayanannya. Suami, anak, menantu dan cucunya semua dalam penjagaan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Bapa. Pelayanan semakin hari semakin maju karena satu nama. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat yang hadir. Mereka yang sakit saat ini dan di minggu-minggu ke depan, hamba berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbawa berat Tuhan Bapa, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Dan mereka yang terikat dengan dosa dipatahkan dalam nama Yesus Kristus saja. Mari semua jemaat, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu ke arah Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Amin.